Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para pastor semua dengan saya Anjrah Ariusanto. Bapak Ibu, pada sebuah kesempatan Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, ya, beliau guru kita, inspirator kita dalam hal kebaikan wasilah dakwah Pas Al-Kasau, memberikan tulisan seperti ini gitu. Yang pertama di tanggal 27 Desember 2019 ya, beliau sampaikan di sini ciri bahwa ini 31 Desember ya. 31 Desember 2019 beliau menyampaikan bahwa ciri bahwa Pas Trooper belum menguasai PAZ, Pas Al-Kasau, dia masih mengkombinasikan pas dengan, nah ini disebutkan sama beliau beberapa nama terapi yang memang mirip dengan pas ya, mirip dengan pas ya, dengan modalitasnya ya, seperti chiropraktik, PTB, dengan fisioterapi, dengan Zamatera, dengan Yumeho, dengan krek metode ya. Dan di tanggal 27 Desember ya, 27 Desember di selang beberapa hari sebelumnya. Jadi yang pertama tadi tanggal 31, sekarang tanggal 27 sebelumnya tanggal 27 belum menyampaikan. Jadi 27 Desember sampaikan gerakan PAZ dilarang keras dua arah ya. Seperti buka botol ke kiri, seperti buka botol ke kiri, kalau tutup botol ke kanan. Kalau tutup botol ke kanan gitu. Kalau buka botol ke kiri, kalau tutup botol ke kanan ya. Jadi PAZ nggak bisa digabung dengan chiropraktik, PTB, Yumeho, dan Zamatera. Nah ini status-status beliau ya. Ini mungkin bisa dilihat. Ini status beliau. Ada di akun Facebooknya Abu Hamzah. Ini juga status beliau. Oke, sudah ya. Nah ini apa maksudnya? Jadi Bapak sekalian, saya juga pernah menyampaikan dalam penjelasan 10 karakter di mana Pas Trooper itu adalah kuat, ilmu, dan jasad gitu. Jadi mengapa Ustadz Haris memberikan garis bahwasannya ilmu PAZ ini tidak bisa digabung-gabungkan gitu. Karena beliau ya dengan landasan keilmuannya, jadi ini bukan berarti PAZ jumawa mengatakan bahwasannya ini PAZ tidak bisa digabung-gabung, bukan dalam arti jumawa, tapi beliau sebagai seorang penemu, sebagai seorang yang merumuskan ilmu, tahu persis ya, tahu persis apa itu chiropraktik, apa itu PTB, apa itu Yumeho, nah, ya, karena beliau mengkristalisasi ilmu menjadi PAZ ini juga banyak dari ilmu terapi gitu. Kalau ditanyakan mungkin dari 50 lebih beliau belajar ilmu terapi, kemudian beliau kristalisasi menjadi Pas Al-Kasau. Jadi beliau tahu persis batas-batasan dari masing-masing disiplin ilmu terapi yang tadi kita sebutkan gitu. Nah, beberapa diantaranya dari ilmu-ilmu terapi yang mirip, maksudnya karena mengapa dikatakan mirip ya, karena mirip berkaitan dengan tulang belakang juga gitu kan. Kalau PSL ngomong kerangka, salah satu elemen yang kita bicarakan salah satunya pasti masalah tulang belakang, karena kita tidak bisa mengatakan kerangka secara umum kalau tanpa melewati masalah tulang belakang. Jadi beliau sampaikan kejujuran beliau juga ya, kejujuran beliau bahwasanya jangan dicampur-campur ya, jangan dicampur-campur yang dengan yang satu modalitas. Logikanya seperti apa? Baik, logikanya seperti ini Bapak Ibu. Di Pas Al-Kasau kita ada metode untuk dalam hal pemeriksaan, yaitu kaitannya dengan titik sentuh. Titik sentuh ini lahir dari pola penyimpangan yang ada dalam tubuh gitu. Lahir dari apa ya? Dengan adanya kendor ya, dengan terjadinya kendor dalam badan, nanti akan mengaktifasi munculnya pantel ya. Dengan awalnya kendor dulu ya. Jadi kendor dulu kemudian mengaktifasi yang namanya pantel. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, akan jalur penyakit akan aktif di dalam tubuh kita, akan aktif. Kita sudah bisa dapati ya, sebagian Bapak Ibu tahu ya, jalur misalnya lipat jempol dan telunjuk misalnya, kemudian ya langsung jalur misalnya di area leher, kemudian di lekuk pipi misalnya ya, di atas dan di bawah misalnya seperti itu dan sebagainya. Nah, itu lahir alamiah karena pantel dan kendor. Nah, kendor dan pantel. Nah,
bagi seorang past trooper akan mudah langsung menganalisa titik-titiknya sampai mana, titik persebaran penyakitnya sampai mana, penjalanan penyakitnya sampai mana. Itu manakala kita pergunakan keilmuan pas al-kasau saja. Manakala keilmuannya dicampur-campur, kita tidak tahu. Tidak tahu itu misalnya kita cek, loh ini ada titik sentuh. Atau titik sentuh jadi acak kanan dan kiri dari lebih tidak beraturan. Nah, kita tidak tahu persis itu titik penyakit itu aktif gara-gara alamiah tubuh yang mengalami kendor dan pantel, alias melintir kita bahasakan gitu kan. Atau karena ada tambahan perlakuan, tambahan jurus lain yang memang kita tambahkan ya. Misalnya, wah ini kurang maksimal ditambahkan dengan ramu dengan jurus ini, ramu dengan jurus itu, misalnya ditambahkan dari keilmuan yang lain ya, keilmuan yang non pas tadi gitu kan. Nah, jadi jalur titik sentuhnya itu kita tidak tahu. Itu lahir dari kejujuran tubuh memberikan sinyal atau melaporkan fenomena yang terjadi dalam tubuh, atau gara-gara ada penerapan jurus lain tambahan. Problem bertambah panjang manakala pasien yang sudah diotak-atik dengan jurus campuran tersebut diserahkan kepada past trooper lain. Nah, ya, diserahkan kepada past trooper lain, ya kan? Kan kadang misalnya memterapi tidak maksimal, diutak-atik, utak-atik, diserahkan kepada past trooper yang lain, yang mungkin yang lebih senior. Past trooper yang lain ini akan mengalami potensi false positif ya dalam hal pemeriksaan. Karena apa? Sudah diacak-acak. Ya. Data pantel kendornya, jalur penyakitnya itu sudah diacak-acak. Itu aktif karena memang faktor melintir atau aktif karena faktor tambahan. Nah, ini dari sisi pemeriksaan akan mengacaukan. Jadi akan mengacaukan dan ujung-ujungnya apa? Ya ini akan memberikan kendoliman baik kepada past trooper yang lain atau past trooper itu sendiri atau kepada kliennya gitu. Maka di sini Ustaz Haris memberikan garisan ya jangan dicampur ya, jangan dicampur. Karena apa? Ya kalau memang menggunakan PAZ, gunakan PAZ saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih cenderung menggunakan keilmuan dengan yang lain, ya sudah, jadilah ahli di situ. Jadilah ahli di bidang tersebut, tidak perlu menggunakan ilmu pas al-kasau. Nah, memang naudzubillah ya, terjadi di lapangan ada sebagian terapis ya yang mungkin hanya mengambil hentak kakinya saja. Ada di antara terapis yang menggunakan mungkin mekanisme visualnya saja. Jadi mengambil ilmu pas itu sepotong-sepotong. Dia ramu-ramu sendiri seakan dia sudah memahami. Padahal beliau katakan, Ustaz Haris Mujahid rahimahullah katakan, kalau orang memahami chiropraktik, orang memahami Yumeho, orang memahami Shiatsu dengan seutuhnya ya tidak perlu dia mencampur-campur dengan PAZ. Begitu pula sebaliknya, kalau dia memahami PAZ secara utuh ya, secara mendalam, dia nggak akan campur-campur dengan yang sifatnya satu modalitas karena tahu persis resiko-resikonya. Itu tadi di awal dari sisi pemeriksaan ya Bapak Ibu sekalian. Dari sisi tindakan. Nah, jurus-jurus pas itu ini akan masuk dalam pembahasan antara sistem dengan lokal ya kan. Jurus-jurus pas itu Ustadz Haris rancang itu berbasis sistem. Bagaimana beliau berpikir dalam satu gerakan, keluhan yang kita deteksi menggunakan titik-titik penyakit itu akan grosiran hilang semua. Ya, jadi ibarat kata, mungkin saya kasih pengibaratan. Misalnya kalau di terapi yang lain, misalnya terjadi penyimpangan ya, penyimpangan di area misalnya tulang belakang di sebelah sini, di-adjust ya, di-adjust, diberikan perlakuan, diberikan tindakan sebelah sini gimana caranya segera masuk. Tapi kalau pas al-kasau itu tidak meyakini yang seperti itu. Pas al-kasau meyakini sebagaimana pelintiran ya, misalnya ada di sini, melintir di sini sebenarnya di atas melintir, di bawah juga melintir ya. Maka memperbaikinya tidak di titik yang tanda kutip kita lihat oh ini di sini ada bermasalah. Dari atas, dari bawah dipegang, kemudian dipelintir bersama sebagaimana kalau zaman dulu kita melihat ada orang itu mencuci spray ya, mencuci spray itu kan dipelintir-pelintir gitu kan. Kalau yang tradisional ya, kalau yang sudah pakai mesin cuci nggak perlu seperti itu. Nah ini akan dipelintir balik semuanya gitu. Nah pola terapi pas al-kasau yang bersistem menyeluruh seperti ini ya akan kacau, akan rusak manakala diinterupsi dengan metode lain yang bermainnya di lokal langsung di titik-titiknya itu.
Tadinya maunya tadinya mau dipelintir semuanya, itu ada yang tidak balik ibaratnya, ataupun baliknya ke arah yang berbeda, manakala di-adjust ya, diinterupsi langsung di pada area-areanya, atau bahasa kita di lokal di area-areanya. Hentak kaki misalnya, hentak kaki kan bagaimana bisa memelintir balik secara keseluruhan gitu, tidak sebagian-sebagiannya. Nah itu yang menjadi perhatian Ustadz Haris. Bahkan di metode terapi yang lain itu kan prinsipnya kita melihat di kanan kan ya, kemudian sebelah kiri gitu. Saya juga dulu praktisi keilmuan yang lain tersebut juga sebelum mengenal pas Al-Kasau. Jadi ada pengalaman lah, ada pengalaman. Ini di kanan kan, di kiri kan, tujuannya biar balance. Tapi kalau PAZ itu seorang pas trooper, seorang terapis dituntut harus menentukan ini problem ya, pantel sebelah kanan atau pantel sebelah kiri. Nggak bisa dipantelkan kanan, dipantelkan kiri, nggak boleh. Ustadz Haris mengajarkan pas trooper itu memperbaiki penyimpangan pola rangka itu bug sniper. Jadi dia harus tahu betul titik mana yang bermasalah, kemudian diperbaiki. Bukan ya sudah di kanan kanan dulu, di kiri kan dulu, di kanan kan dulu, di kiri kan dulu gitu. Nah itu kurang tepat. Makanya beliau mengatakan ya kalau nutup botol ya, kalau buka tadi kalau nggak salah di kiri kan ya, kalau ngencengin di kanan kan misalnya gitu. Jadi itu Bapak sekalian, semoga bisa menjadi sebuah perhatian buat kita bersama. Dan yang terakhir, mengapa tidak boleh mencampur-campur? Ini adalah kaitannya dengan aspek legal. Di pas Al-Kasau ada pasti ya, atau Papkalah ya, sebagai organisasi alumni, di mana organisasi alumni ini kita proyeksikan ke depan adalah menjadi lembaga yang memang betul-betul mengawal profesi pas Al-Kasau secara keseluruhan. Nah, profesi ini nanti akan bisa memberikan advokasi, insya Allah akan memberikan advokasi kepada pas trooper yang misalnya qadarullah kok terjadi suatu masalah. Ya, dalam menterapi qadarullah kok terjadi masalah, pasiennya tambah tidak nyaman, kemudian misalnya pasien ini protes atau yang mengajukan langkah hukum misalnya gitu. Nah tentunya nanti dari sisi pasti akan mengaudit langkah-langkah terapinya, apakah sesuai dengan SOP atau si pastor itu ngawur dengan mencampur-campur. Manakala dia mengaku menterapi menggunakan ilmu pas, kemudian di audiensi, dikaji ternyata tidak menggunakan ilmu pas, tentu pasti tidak bisa memberikan rekomendasi yang tanda kutip membantu dia gitu. Kan didapati apa? Ini campur-campur gitu. Nah, kalau ini si orang tersebut, si person ini pengen meminta audiensi dari kelompok yang di luar sana, yang di luar sana juga tidak bisa membantu. Karena terbukti orang ini tidak menterapi sesuai dengan SOP dia juga. Karena sebenarnya di keilmuan yang lain juga sama. Kita diajarkan untuk tidak mencampur-campur ya tentang masalah terapi gitu. Yang kaitannya satu modalitas ya, sifatnya satu kemiripan, itu tidak boleh campur-campur sebenarnya. Karena sama juga dari pengobatan yang lain itu juga nanti ke depan misalnya ada audiensi ya, dia akan mengaudit sesuai dengan SOP terapi dia gitu. Nah bayangkan misalnya qadarullah terjadi insiden, naudzubillah, tidak ada organisasi nanti yang bisa membantu karena modalitasnya ini campur, ini nggak masuk gitu. Dan ya itu yang bisa yang kadang tidak dipikirkan oleh person yang menggunakan ilmu campur-campur ini gitu. Nah jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi pas trooper jujurlah ya, amanahlah terhadap ilmu yang memang dipegang. Ketika pasien datang ingin diterapi dengan pas, ya sudah amanah sesuai dengan menjaga kemurniannya. Pas Al-Kasau itu diterapi sesuai dengan standarisasi keilmuan yang memang sudah ada dari pas Al-Kasau pusat. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Harapannya bisa menjadi pemahaman buat kita bersama. Dan ini tidak ada maksud ibaratnya menegatifkan terapi-terapi yang lain. Ini hanya penjelasan kepada pas trooper sesuai dengan disiplin keilmuan pas Al-Kasau itu sendiri gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjrah Adi Susanto.